Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88. Dan kami bersyukur kalau teman-teman masih sabar menunggu dan mengikuti kisah legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang yang makin ke atas, makin tinggi. Ini akan banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang akan kami ungkapkan secara bertahap ya teman-teman. Jadi kalau bisa ikuti dari seri pertama sampai seri 29 ini, cuman kami minta mohon sabar kalau dari seri 1 sampai 27 kuat-kuat mental untuk mendengarkannya karena diceritakan dengan gaya-gaya ala Sumatera. Jadi jangan terkejut dengan nada-nada dan kalimat-kalimat yang mungkin tidak cocok sama teman-teman, tapi di Sumatera itu bahasa sudah halus banget ya. Jadi teman-teman harap dimaklumi ya, kisah ini ditulis di Sumatera, jadi kadang-kadang bahasanya tidak cocok bagi Anda, tapi cocok sama orang Sumatera. Jadi sabar-sabarlah kalau mendengar dari seri pertama sampai seri 27 deh gitu. Oke ya. Teman-teman, kita akan memasuki sebuah seri part 29 dengan judul Keadaan Gajah Mada di Majapahit sebelum perjalanan terakhirnya ke pantai barat, diduga ke negeri Haru. Itu judulnya ya teman-teman ya. Nah ini perlu kami sampaikan teman-teman supaya teman-teman juga mengerti, mengetahui kenapa ada kisah tragedi tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, negeri Haru dan Aceh sekarang, di mana dalam catatan sejarah khususnya di Sumpa Palapa, negeri Haru masuk dalam Sumpa Palapa, ring Haru. Nah, siapapun yang masuk, negara kerajaan yang masuk di dalam Sumpa Palapa itu artinya negeri yang sulit ditundukkan. Jadi waktu dahulu kala tidak semudah itu dia menaklukkan, dan diduga ini adalah perjalanan terakhirnya. Tumihang itu bagian dari Kemaharajaan Haru. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa banyak orang tidak tahu kan kisah apa yang terjadi di kerajaan Majapahit sehingga tiba-tiba Gajah Mada ke Tumihang, biarpun catatan dalam negara Kertagama ataupun Sumpa Palapa negeri Haru memang ada tertulis. Nah, yang ingin kami sampaikan ini, kita apa keadaan di sana? Kenapa Gajah Mada harus pergi ke pantai barat? Diduga itu perjalanan terakhirnya. Kenapa? Why? Kita akan ceritakan. Kisah ini kami sunting dari buku Gajah Mada karangan Muhammad Yamin yang ditulis di tahun 1950. Bagi kami buku ini menceritakan sebuah kisah yang mendekati dengan tragedi tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Biarpun di kitab ini nanti ada kisah yang putus, tapi kalau dia dilihat dari tragedi di Tumihang, dia nyambung gitu teman-teman ya. Oke ya, kita juga sampaikan bahwa jangan kisah yang kami ceritakan ini disebut dongeng, karena kenapa di Pulau Jawa dongeng banyak dipercaya. Dan jangan ada kalimat nanti teman-teman berkomentar bahwa cocokologi. Kenapa? Kitab Pararaton yang ditulis 350 tahun kematian Kertanegara Raja Singosari itu bisa dipercaya berabad-abad padahal tidak diketahui siapa pengarangnya, anonim, bisa cek di Google, dan Belanda aja kebingungan. Siapa yang nulis itu? Jadi kenapa kami tidak boleh melakukan sebuah hasil observasi kami selama 9 tahun dari 2016 hingga 2024. Oke teman-teman, kami akan santingkan sebuah kisah yang akan kami bacakan dari sebuah buku tua yang sangat original bagi kami. Dalam buku Muhammad Yamin itu ada sebuah catatan. Dalam waktu 4 tahun itu memang keadaan umum sangat sepi. Tak ada kejadian yang penting-penting dan tak ada pula suatu peristiwa berlaku yang menarik hati. Rupa-rupanya Gajah Mada tidak begitu sesuai dengan pemandangan politik Sang Prabu. Tetapi perasaan ini disimpannya dalam hati dan tidak pernah kelihatan keluar.
Kejadian dengan Putri Sunda Pitaloka dalam Perang Bubat tahun 1357 telah pernah menggambarkan gegentingan perasaan itu. Dan angkatan muda tidak dapat kesempatan menyusun diri, sedangkan ratu-ratu daerah dan para pegawai yang berumur tua lama-lama menjauhkan diri dalam pergaulan daripada ahli politik yang tinggal diam, yaitu Gajah Mada. Iri hati mulai tumbuh. Diduga setelah tragedi Perang Bubat pada tahun 1357, awan muram menggantung di atas Majapahit. Mesti Gajah Mada telah mengabdi nyaris seumur hidupnya untuk kejayaan kerajaan. Perang itu mencoreng namanya. Banyak bangsawan Sunda yang gugur, dan Hayam Wuruk yang semula menghormatinya bak ayah sendiri mulai menjaga jarak. Rasa bersalah dan kehilangan kepercayaan membuat Mahapati Agung itu menjadi sosok asing di istana sendiri. Tahun demi tahun berlalu saat perayaan Sadraga Agung untuk menghormati mendiang Sri Rajapakti Gayatri pada bulan September 1362. Gajah Mada hadir, berdiri dalam bayang-bayang. Ia bukan lagi pusat perhatian, melainkan sekedar nama yang disebut dengan nada getir. Seusai upacara yang penuh hikmat, ia memandang keramaian sekali lagi, lalu menghilang tanpa pamit. Tidak banyak yang tahu. Diam-diam diduga ia bergerak ke barat, menyusuri jalur air menuju pesisir. Ada satu janji dalam Sumpah Palapa yang belum sepenuhnya tertunaikan. Menaklukkan negeri Haru di pantai barat Sumatera, sebuah kerajaan yang dikenal tangguh di lautan. Patih Nala yang lebih dahulu berangkat dengan armada menghadapi kesulitan besar. Armada Haru terkenal cekatan, menguasai badai, dan arus seolah bagian dari darah mereka. Meninggalkan segala gelar dan kemegahan, Gajah Mada berlayar, bertekad membantu sesama prajurit Majapahit. Namun negeri Haru bukan tanah yang mudah ditaklukkan, ditundukkan. Pasukan Majapahit terpukul mundur berkali-kali oleh serangan mendadak dan keunggulan kapal Haru yang lebih ringan dan lincah. Gajah Mada tua namun belum sepenuhnya rapuh memimpin perlawan dengan siasat licik dan keberanian yang membakar, dibantu oleh Pati Nala. Namun selepas itu kabar tentang Gajah Mada perlahan senyap. Tidak ada utusan yang kembali membawa beritanya. Tidak ada catatan pasti tentang nasibnya. Namun beberapa waktu kemudian, maka tibalah saatnya seluruh negara kerajaan Majapahit akan mendengar berita kesedihan yang menusuk perasaan tidak berhingga. Oke teman-teman, itu kisah yang ada di buku Muhammad Yamin yang menggambarkan keadaan itu. Sehingga akhirnya di buku itu sampai titik itu menjadi sebuah teka-teki. Nah, kami menduga dia mungkin berangkat ke negeri Haru, pantai barat. Pantai barat itu kan negeri Haru. Jadi teman-teman, begitulah keadaan Mahapati Gajah Mada di kerajaan Majapahit. Ingat teman-teman, ingatlah bahwa baik-baik tragedi tewasnya Mahapati Gajah di Tumihang, Haru dan Aceh ini terjadi setelah peristiwa Perang Bubat. Itu antara perang dengan kerajaan Sunda ya. Itu kan tragedi besar teman-teman. Anda cari aja lah di buku mana, di Google pun ada kisah tentang Perang Bubat dan bagaimana efeknya kepada Mahapati Gajah Mada. Hubungan kan kurang baik akhirnya antara Gajah Mada dengan Hayam Wuruk, sang raja. Karena itu kan putrinya itu memang mau dinikahkan sama Hayam Wuruk, tapi Gajah Mada menghadang lah. Ya begitulah, Anda baca aja lah kita itu. Tapi di sini kami ingin mengajak teman-teman. Ada sebuah hubungan yang tidak baik antara Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Sudah tidak enakan lah kata orang di Sumatera. Sehingga akhirnya Gajah Mada pun merasa diri tidak nyaman. Kan ada kalimat bahwa hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk sudah terjadi ketidakcocokan. Tadi kan ada kalimat itu teman-teman. Nah teman-teman jadi harus tahu juga, mengerti alasan
kenapa Gajah Mada berangkat ke Tumihang? Karena ya perang Bubat itu membuat dia seperti berhutang, ingin membalas, harus kutundukkan Aru, kuselesaikan Aru untuk bisa menebus dosanya kepada sang raja Hayam Wuruk. Namun menebus dosanya juga kan tidak gampang, tapi harus dilakukan Gajah Mada. Karena negeri Haru bukan sembarang negeri. Nah, negeri Haru itu tidak gampang ditaklukkan, teman-teman. Jangan kau pikir enak itu. Patinala sudah jalan duluan. Ingat, Patinala itu adalah armada laut. Angkatan Laksamana Panglima Angkatan Laut sekarang. Patinala sudah duluan berangkat. Itu sesuai catatan sejarah. Patinala sudah berangkat. Diduga itu kalau di negeri Haru, kalau sekarang di Sumatera Utara, ada namanya Pulau Kampai, teman-teman. Teluk Haru. Nama itu masih ada sampai sekarang. Teluk Haru, 3 jam dari kota Medan. Nama kotanya Pangkalan Susu, itu Teluk Haru itu masih ada, teman-teman. Cerita legenda tentang Majapahit, Armada Kala, kami kan sudah bilang di edisi yang lalu. Itu ada sampai, nama Teluk Haru itu masih ada sampai sekarang, teman-teman. Oke, itu sekarang jadi tempat docking kapal Pertamina sama LNG, gas bumi. Itu daerah kaya, teman-teman. Makanya dulu jadi rebutan. Itu menghasilkan minyak. Zaman Belanda menghasilkan gas sampai sekarang nggak bisa habis lagi, teman-teman. Oke, itu Pangkalan Susu, kawasan pelabuhan itu sekarang di bawah Pertamina Wave 1, Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Pulau Kampai. Nah, itu dia daerahnya. Di situ dulu diduga Patinala bertempur habis-habisan. Lalu datanglah Gajah Mada untuk ingin membantu, diduga. Karena hubungan sudah tidak sehat ya. Kami ulang lagi nih, teman-teman. Oke, supaya teman memahami ada sesuatu hal perselisihan antara Gajah Mada dengan Hayam Wuruk di Majapahit. Itu penjelasan kami tentang semua pihak harus mengetahui dulu kenapa dia ada di Tumihang, kenapa di negeri Haru. Teman-teman harus mengerti keadaan ini ya. Jadi jangan bilang dia hebat, jangan dia kuat. Ingat, Gajah Mada itu pernah buat kesalahan besar di depan Hayam Wuruk, yaitu perang Bubat. Jadi jangan membela Gajah Mada kayak membabi buta. Anda nggak tahu dia membela, Gajah Mada. Iya, dia punya salah. Gajah Mada itu punya salah besar sama Hayam Wuruk. Perang Bubat. Pitaloka itu cintanya Hayam Wuruk. Kayak manapun hubungan tidak nyaman. Ingat ya, Gajah Mada punya salah besar sama Hayam Wuruk. Jadi waktu dia pergi ini juga Hayam Wuruk di dalam buku Muhammad Yamin ini nggak bertanya-tanya, dia mau pergilah, begitulah kisahnya gitu. Tidak ada dia permisi ke Hayam Wuruk, ya pergi aja. Karena sepertinya Hayam Wuruk juga sudah kecewa, teman-teman. Ingat, perang Bubat itu membuat Hayam Wuruk itu kesel sama Gajah Mada. Kan sempat dia diasingkan. Jadi Anda berpikir jangan seperti bak dewa Gajah Mada. Gajah Mada punya salah sama Hayam Wuruk. Gajah Mada punya kesalahan besar, perang Bubat. Semua orang tahu perang Bubat. Oke? Itu kesalahan terbesar Gajah Mada. Perang Bubat membuat citra Gajah Mada itu tidak seindah dulu lagi. Kan sudah dikisahkan bahwa petinggi-petinggi kerajaan sudah menjaga jarak dengan Gajah Mada. Karena perang Bubat itu menyakitkan semua orang-orang keraton. Kesel semua orang keraton Majapahit sama Gajah Mada. Ingat itu ya. Jangan membabi buta membela Gajah Mada. Enggak tahu kalian peristiwa perang Bubat itu menyakitkan hati Hayam Wuruk. Biarpun dia juga menghargai Gajah Mada, tapi tetap sudah tak seindah yang di awal. Oke teman-teman, sampai di sini aja lah ya di episode ke-29 ini. Yang penting sudah tahu sebab musababnya bahwa ada sebuah tragedi di Majapahit, perang Bubat, hubungan tak baik dengan Hayam Wuruk. Gajah Mada juga sudah tercoreng namanya, diduga dia berangkat ke Haru dan Tumihang untuk membersihkan nama, tapi akhirnya dia tidak kembali lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman.